Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian menambah wawasan kita tentang syariat Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki permasalahan yang keempat dari hal-hal yang berhubungan dengan amalan wudu. Pada kesempatan yang baik ini kita akan masuk kepada permasalahan yang kelima, yaitu tentang batasan-batasan rukun wudu. Permasalahan yang kelima itu adalah mencuci tangan. Nah, mungkin baiknya kita baca, dan di sini ada ponakan ana yaitu Imron yang bisa bantu ana untuk membaca. Fadhol. Al-mas'alatu al-khamisatu at-tahdid. Tafaqqaha ulama ala anna ghasla al-yadayni wa dhira'aini min furudil wudu'. Qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila al-marafiq. Naam. Permasalahan yang kelima dari batasan. Para ulama itu sudah sepakat bahwasanya mencuci kedua tangan dan dhira ini apa ya? Lengan ya? Apa ini? Ini lengan ya? Kalau ini apa? Bahu ya? Ya. Jadi para ulama itu tidak ada khilaf bahwasanya rukun wudu yang berikutnya setelah wajah adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini tentu dari kaf ini tangan dan lengan. Ini harus dicuci. Itu tidak ada khilaf. Kenapa? Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah
tangan-tangan kalian itu sampai kepada sikut. Al-marafiq artinya sikut. Jadi ini tangan sampai sikut itu wajib untuk dicuci. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama, dan ini adalah rukun wudu. 6. Fadhal. واختلفوا في إدخال المرافق فيها فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها. Nah, cuman yang terjadi khilaf di antara para ulama itu adalah memasukkan sikut ini. Sikut ini apakah harus dicuci atau tidak? Jadi kalau sebelum sikut ini itu tidak ada khilaf, ini wajib. Yang menjadi perbedaan pendapat itu adalah sikut. Nah, sikut ini apakah termasuk bagian dari tangan yang harus dicuci atau tidak? Nah, sehingga jumhur ulama, kebanyakan ulama selain dari 4 madhab, di sana banyak madhab-madhab sebenarnya, namun tidak begitu tenar karena murid-muridnya tidak sebanyak 4 madhab seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan sebagainya. Jumhur ulama dan Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat wajibnya memasukkan sikut itu ke dalam bagian tangan yang harus dicuci. Ini menurut jumhur ulama seperti itu. Nah, kemudian sebagian ulama ahli zahir, di sini tidak disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sama seperti jumhur ulama. Nah, sebagian ahli zahir seperti Imam Dawud Adz-Dzahiri atau Ibnu Hazm, kemudian sebagian dari ulama-ulama kontemporer Imam Malik, jadi pengikut mazhab Imam Malik belakangan, kata Ibnu Rushd, kemudian Imam At-Tabari tentu adalah ulama, termasuk ulama sepuh, terutama dalam tafsir Al-Quran, termasuk induk tafsir itu adalah tafsir At-Tabari. Ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghusli, tidak wajib mencuci sikut. Nah. وسبب اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرفه وفي اسميته في كلام العرب، وذلك ان حرف الى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد ايضا في كلام العرب تطلق على 3 معاني: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. Nah, sebab terjadinya khilaf di antara mereka itu adalah al-ishtirak alladzi fi harfi ilah. Jadi kita lihat, perhatikan di dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, kata ilah dalam bahasa Arab itu biasanya dipakai untuk 2 arti, 2 makna. Biasanya itu menunjukkan ghayah, puncak dari tujuan, ila, sampai. Nah, ini arti ila. Kemudian sebab yang kedua dalam mengartikan al-yad, tangan. Jadi ila itu memiliki 2 arti.
Arti yang pertama itu al-ghayah, batas sampai puncak. Yang kedua itu artinya ma'a, bersama. Nah, ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua itu adalah tangan. Tangan sendiri itu dalam bahasa Arab seringnya yang dimaksud dengan tangan itu adalah telapak tangan ini. Terkadang yang dimaksud dengan tangan itu adalah telapak tangan sampai lengan. Terkadang juga yang dimaksud dengan tangan itu adalah telapak tangan, kemudian lengan, kemudian bahu. Nah, inilah dua sebab terjadinya khilaf di antara mereka. Nah, jadi barang siapa yang menjadikan ilah itu dengan arti bersama atau memahami yang dimaksud tangan di dalam ayat itu adalah keseluruhan tiga anggota ini, maka mereka itu mewajibkan tiga anggota tangan ini harus dicuci. Jadi jumhur ulama itu memahami ilah di situ itu dengan arti ma'a, bersama. Kemudian juga mereka memahami tangan yang dimaksud di dalam ayat itu adalah ya keseluruhan. Dari telapak tangan, lengan sampai bahu. Ini secara bahasa dibenarkan. Memahami seperti ini itu betul. Ya. Ini cara pemahaman jumhur seperti itu. Kemudian bagaimana sebagian ulama Az-Zahiri, kemudian Imam At-Tabari dan yang lainnya mengartikan ilah di situ dengan arti al-ghayah, puncak, batas puncak. Ilah berarti sampai sini aja, yang dibasuh itu ilal marafiq, berarti sebelum sikut. Adapun sikut itu tidak perlu, tidak wajib. Kenapa? Karena tadi sudah keluar, karena batas puncak yang harus dicuci itu sampai sikut saja. Berarti sikut tidak masuk. Juga mengartikan tangan itu juga cukup dengan lengan, tidak perlu sampai bahu. Ini juga dibenarkan dalam bahasa Arab. Nah, ini ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang miskin, tidak memiliki rumah, sehingga kesehariannya itu di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendampingi Rasulullah kemanapun pergi, itu didampingi. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Termasuk yang dilihat oleh Abu Hurairah adalah cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu ia mencuci tangannya yang kanan dahulu, kemudian
hatta asyra'a fil adad. Mencucinya Rasulullah itu sampai kepada bahu. Sampai kepada bahu. Kemudian mencuci tangan kirinya juga sama seperti itu. Mencuci tangannya itu sampai bahu. Sampai bahu ini dicuci. Setelah mencuci tangannya, dilihat juga mencuci kakinya. Mencuci kakinya pun tidak sebatas dengan mata kaki, akan tetapi dilanjutkan sampai betisnya. Kemudian mencuci kaki yang kiri juga sama, tidak hanya sebatas mata kaki, akan tetapi dilanjutkan sampai betisnya. Nah, kata Abu Hurairah, seperti inilah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu. Nah, ini hujjahnya jumhur. Hujjahnya jumhur mengatakan adalah apabila lafal itu taraddud, ada unsur taraddud, bingung, kebingungan, bisa diartikan ini, bisa diartikan ini. Sehingga apa? Bisa diartikan dua makna. Itu tidak boleh menghususkan satu arti saja, tidak boleh. Kenapa? Secara bahasa terkadang makna ini boleh, makna ini boleh. Seseorang mengharuskan ke satu makna saja itu tidak boleh, kecuali harus ada dalil. Kalau ada dalil yang menunjukkan ke salah satu arti, itu baru dibolehkan. Nah, sedangkan kalau dilihat dari sifat wudunya Rasulullah, tidak hanya sampai ke sikut, akan tetapi sikut pun ikut dibasuh, bahkan sampai ke lengan, ke bahu. Berarti yang dimaksud di dalam ayat tadi itu adalah sampai sikut. Sikut masuk dalam kewajiban yang harus dicuci. Ya, lanjut. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa Arab, pendapatnya ulama Zahiri dan Imam At-Tabari itu lebih kuat secara bahasa. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab kebanyakan kata ila artinya itu sampai batas tujuan. Begitu pula tangan. Dalam bahasa Arab seringnya yang dimaksud dengan tangan itu ya tangan sebelum sikut. Jadi pendapatnya jumhur dari segi dalil itu lebih kuat. Sedangkan pendapatnya ulama Az-Zahiri dan Imam At-Tabari secara bahasa itu lebih kuat. Nah, ini sehingga kata Ibnu Rushd, seseorang yang tidak memasukkan sikut itu dari segi tanda-tanda bahasa itu lebih kuat. Nah, adapun pendapatnya orang yang memasukkan sikut yang wajib untuk dicuci dari segi hadits ini itu lebih jelas. Bagaimana pandangan ulama-ulama Az-Zahiri dan Imam At-Tabari?
dalam mensikapi hadis tadi yang sahih tadi? Apakah mereka mengingkari? Tidak mengingkari. Mereka memahami apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah mimbabil mustahab, mimbabil afdol. Itu yang bagus seperti itu. Kita sekarang berbicara tentang fardunya wudu. Jadi yang fardu, yang harus, yang mencukupi terhadap wudu kita, yang menjadikan wudu kita sah itu ya adalah mencuci sampai sikut saja. Adapun hadis tadi itu diartikan mahmulun ala nadab. Ya, lebih afdolnya itu dicuci sampai bahu. Ini cara pandang ulama-ulama Zahiriyah dan Imam At-Tabari. Wal mas'alatu, nah ini kata Ibnu Rushd apa? Fadhal Akhi Imran. Wal mas'alatu muhtamilatun kama. Permasalahan yang seperti ini itu muhtamilah. Muhtamilah itu artinya bisa dimungkinkan. Bisa dimungkinkan seperti ini, bisa dimungkinkan seperti ini. Nah, wa qad qala qaumun innal ghayata idza kanat min jinsi bil ghayah dakhalat fihi wa illam takun min jinsihi lam tadkhul fihi. Nah, ini termasuk pendapatnya suatu kaum, dan kayaknya yang dimaksud Ibnu Rushd di sini adalah kelompok jumhur ulama. Innal ghayah idza kanat min jinsi dzil ghayah dakhalat fihi. Kalau puncak, batas puncak itu adalah masih termasuk bagian dari tujuan itu, maka harus dimasukkan. Wa illam takun min jinsi lam tadkhul fihi. Kalau ghayah tadi bukan bagian dari tujuan itu sendiri, maka bisa tidak dimasukkan. Seperti apa? Seperti sikut. Sikut ini, ya ini batas dari pencucian tangan. Akan tetapi sikut ini masih termasuk dalam bagian tangan. Bahkan termasuk sampai bahu ini bisa disebut tangan. Sehingga makna ila di sini itu lebih pas diartikan ma'a, bersama, sehingga harus dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih kuat dalam masalah ini? Ya, dua-duanya sama-sama kuat. Namun yang terbaik yang harus kita lakukan dalam berwudu adalah mengikuti pendapatnya jumhur ulama, karena itu lebih hati-hati. Dan itu adalah lebih afdal karena dalil, secara zahir dalilnya Rasulullah itu melebihkan dari siku. Tapi berarti menurut jumhur ulama itu harus mencuci tangan dalam berwudu sampai sikut, itu adalah keharusan. Jadi kalau sikutnya tidak dicuci itu belum mencukupi. Akan tapi menurut pendapat ulama-ulama zahir dan Imam At-Tabari sudah mencukupi. Karena dari segi apapun itu sah-sah saja, terutama dalam bahasa malah lebih kuat. Adapun mensikapi wudunya Rasulullah itu mimbabil istihbab. Nah, baik, nantaqil ila al-mas'alah as-sadisah min at-tahdid. Iqra. Sekarang permasalahan yang keenam ini juga masalah batasan. Bagaimana batasan dalam berwudu itu di saat mengusap kepala? Apakah mengusap kepala itu keseluruhan kepala atau bisa sebagiannya saja? Umpamanya kita usap cuman bagian kepala samping atau belakang atau depan, atau harus keseluruhan dari depan ke belakang kemudian dibalikkan lagi, atau dari belakang dulu kemudian dibalikkan ke
belakang lagi. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, jadi mengusap kepala dalam berwudu tidak ada khilaf bahwasanya itu termasuk dari rukun wudu. Jadi kalau antum berwudu harus mengusap kepala karena ini termasuk rukun wudu. Tidak ada khilaf. Namun yang terjadi khilaf di antara para ulama itu adalah kadar pengusapan kepala yang cukup, yang bisa mengesahkan wudu kita itu sampai seperti apa. Menurut mazhab Imam Malik, mengusap kepala itu harus keseluruhan kepala. Itu yang harus diusap. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian sebagian para pengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwasanya mengusap kepala itu yang fardu itu hanyalah sebagian saja. Tidak harus semua. Sebagian itu sudah cukup dan itu sudah memenuhi rukun wudu. Sebagian murid-murid Imam Malik itu membatasi, batasnya adalah sepertiga kepala. Sebagian dari mereka pengikut Imam Malik tidak sependapat dengan gurunya. Ini berarti sudah lumrah. Kalau kita belajar masalah fikih, jadi fanatik terhadap guru itu tidak ada. Mereka sudah terbiasa, tidak sesuai dengan gurunya dalam sesuatu yang furu', itu sesuatu yang lumrah. Itu bukan sesuatu yang aib. Bahkan inilah seperti itulah menunjukkan keluasan hati mereka. Mereka longgar-longgar saja, santai-santai saja. Sebagian dari murid-murid Imam Malik itu membatasi kadar minimal itu adalah sepertiga, 2/3. Adapun Imam Abu Hanifah, minimal batas mengusap kepala itu adalah 1/4. Ini Imam Abu Hanifah, batas minimal mengusap kepala itu adalah 1/4. Kemudian beliau juga selain batasan kadar seperti ini juga memberikan batasan dalam masalah jari yang dipakai untuk mengusapnya. Sehingga beliau mengatakan kalau seseorang mengusap kepalanya dengan kurang dari 3 jari, maka tidak sah, belum mencukupi. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Umpamanya ngambil air dengan 2 jari umpamanya. Ini tidak mencukupi. Berarti wudunya masih rusak karena tidak memenuhi rukun wudu. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sama sekali tidak memberikan batasan, baik batasan tangan yang diusapkan ataupun kepala yang diusap, tidak memiliki batasan. Yang penting mengusap kepala.
sekecil apapun yang penting sudah mengusap. Baik, kita ingin tahu sebab terjadinya khilaf di antara mereka. 6. Nah, sebab terjadinya khilaf itu juga dari segi bahasa. Apa? Huruf ba di dalam ayat wamsahu biruusikum. Nah, ba di sini itu ba apa? Apakah ba asli huruf jar yang memiliki arti dengan, atau ba di sini itu ba zaidah, tidak memiliki arti dengan, akan tetapi ditambahkan. Sebenarnya kalau kita baca imsahu ru'usakum boleh, dan aslinya seperti itu. Tapi kalau antum mengatakan imsahu biru'usikum itu juga boleh. Kenapa? Karena ba di sini ini adalah ba zaidah, ba tambahan dengan tujuan apa? Untuk taukid, penekanan. Jadi perintah wamsahu biru'usikum itu ditekankan. Nah. Nah, ba di sini. Sebagian ulama memahami bahwasanya ba di sini ini adalah ba zaidah, tambahan. Dengan dalil apa? Itu di dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat yang ke-20 itu tambutu bidduhni. Ada qiraah lain mengatakan tumbitu bidduhni. Nah, tumbitu di sini kalau dibaca dengan mendomahkan tak tumbitu bidduhni, berarti ba di sini ini adalah ba zaidah yang memiliki fungsi untuk penekanan. Sebenarnya tumbitu duhna yang menumbuhkan ad-duhn, minyak, maksudnya zaitun. Ini arti dari sebagian ba di dalam bahasa Arab. Terkadang itu tidak memiliki arti, hanya tambahan dan penekanan saja, seperti di dalam ayat ini. Ala qiraati man qara'a tumbitu bidhammit ta'i wa kasril ba min ambata yumbitu. Nah. Terkadang ba di dalam bahasa Arab itu tab'idiyah, artinya itu sebagian saja. Sebagian. Contohnya apa? Akhaltu bi thawbika. Saya memegang dengan bajumu. Apakah yang dipegang itu semua bajunya? Tidak, sebagian saja. Akhaltu bi adadika. Saya memegang dengan bahumu. Apakah semua bahu itu dipegang? Tidak, sebagian. Nah, jadi kalau ulama mengartikan wamsahu biruusikum ba di sini sebagai ba zaidah tambahan, maka wajib hukumnya mengusap seluruh kepala. Akan tetapi kalau ada ulama yang mengartikan ba di sini ini bukan ba zaidah, akan tapi ba di sini ba tab'idiyah, bermakna at-tab'id, berarti boleh mengusap sebagian kepala. Dari segi bahasa tentunya lebih kuat ba itu adalah ba tab'idiyah. Karena ini adalah yang sering dipakai di dalam bahasa Arab. Ini tentu adalah apa yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam
Abu Hanifah. Dari segi bahasa mereka lebih kuat. Nah, sehingga tidak boleh kita mengingkari siapapun yang mengartikan ba di sini ini dengan ba tab'idiyah. Karena secara bahasa itu dibenarkan. Apalagi yang seperti ini adalah pendapatnya ulama-ulama tata bahasa dari Kufah. Nah, barang siapa yang memahami bahwasanya ba di dalam ayat itu sebagai ba tambahan, maka mengharuskan mengusap seluruh kepalanya. Nah, ini artinya apa yang dimaksud dengan ba zaidah? Ba zaidah itu adalah ba tambahan yang fungsinya adalah untuk sebagai taukid, sebagai penekanan. Jadi perintah itu semakin berat, semakin diharuskan untuk mengusap kepala. Nah, jadi kalau seseorang memahami ba di sini ba tab'idiyah, maka yang wajib diusap itu berarti sebagiannya saja. Nah, ini secara bahasa yang mengartikan ba itu sebagai ba mubaidah atau mubaadah itu lebih kuat. Dan juga kalau dilihat dari segi dalil, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya hadis riwayat dari Mughirah bahwasanya Nabi SAW berwudu. Kemudian beliau itu mengusap nasiyah. Nasiyah itu apa? Rambut yang di awal ini. Ini rambut nasiyah namanya. Yang diusap itu ini. Kemudian apa yang dilanjutkan? Mengusap imamahnya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwasanya ba di dalam ayat itu tab'idiyah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melepaskan imamahnya. Yang diusap sebagian rambut kemudian dilanjutkan ke imamahnya. Nah, wa insalamna an-narba'a zaidatun baqiyana huna aidan ihtimalun wa huwa al-wajibul akhdhu bi awajil asma' aw awaqiliha. Nah, jadi kalau ukilah bahwasanya ba di sini tambahan. Namun di sana ada masalah lain. Ini maksudnya Ibnu Rushd ini lebih condong menguatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Okelah, kalau seandainya ba di sini ini ba zaidah, di sana ada kemungkinan yang lain. Apa? Halil wajib al-akhdhu bi awailil asma' au bi awakhiriha. Bagaimana cara memulai untuk membasuh kepala itu? Apakah dari awal atau dari belakang? Nah, ini maksudnya Ibnu Rushd, masih ada sesuatu yang janggal kalau ba di sini adalah ba zaidah. Jadi Ibnu Rushd intinya ini lebih condong menguatkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bisa difahami ya? Jadi ini adalah rukun wudu yang berikutnya adalah mengusap kepala. Memang
yang afdol itu adalah mengusap seluruh kepala khurujan anil khilaf. Untuk kita menyelamatkan diri dari khilaf, ya kita usap seluruhnya, terutama dari depan kemudian ke belakang lagi. Nah, ini juga tentu ada contoh-contoh sifat wudhu Nabi. Namun yang kita bahas itu adalah kadar yang mencukupi. Seandainya ada seseorang yang tidak mengusap semuanya, ya boleh-boleh saja. Bahkan secara bahasa dan dalil itu lebih kuat. Jadi mengusap sebagian itu juga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu ya? Hah? Waktunya ada? Fadhol, barangkali ada dulu. Kita cukupkan sekian karena permasalahan yang ketujuh ini nanti bahasanya adalah tentang bilangan. Dalam melaksanakan wudhu itu yang wajib itu hanyalah sekali saja dalam mencuci dan mengusap, atau 2 kali atau 3 kali. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian masalah termasuk tata cara. Di sini Ibnu Rushd juga nantinya akan menjelaskan tata cara mengusap kepala secara keseluruhan. Kemudian juga nanti masalah khilaf mengusap imamah, sorban yang dipakai di atas kepala itu, apakah di saat kita umpamanya memakai sorban imamah kemudian kita berwudu, apakah boleh mengusap imamah atau tidak boleh, itu nanti insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan. Insyaallah bisa difahami semua ya.
Tayyib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.